Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ikmalia dengan NIM 2401156 PPG Calon Guru Prajabatan PGSD Universitas Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Filosofi Pendidikan dari topik 1 hingga topik 4. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hari Naredi, MPD. Pendidikan nasional di sekolah dasar merupakan fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Dengan dasar hukum yang kuat, kurikulum yang relevan, dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses serta kualitas pendidikan. Diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi individu yang berkarakter, kompeten, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Di topik 1 ini saya akan menjelaskan perjalanan pendidikan nasional, yaitu pada zaman kolonial Belanda. Biasanya pada zaman kolonial Belanda ini, pendidikan itu terbatas hanya untuk elit tertentu saja. Di sini ada peran Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa sebagai tonggak pendidikan nasional hingga 1922. Perkembangan setelah kemerdekaan, akhirnya pendidikan ini untuk semuanya. Pendidikan modern atau pendidikan pada zaman ini sekarang yaitu teknologi dan inklusi sosial. Di topik 1 ini, saya sosok guru ideal menjadi masa depan. Guru masa depan yang saya idamkan adalah seorang guru profesional yang semangat dalam belajar dan terus mengembangkan dirinya seumur hidup agar mampu membangun generasi penerus bangsa yang unggul dalam prestasi dan sikap budi pekerti luhur. Menjadi sosok guru ideal di masa depan berperan sebagai fasilitator atau mentor belajar bagi peserta didik yang senantiasa membantu menemukan potensi mereka serta memberikan motivasi belajar secara mandiri. Guru tidak lagi membagikan ilmu di dalam kelas saja, namun guru juga mendukung pertumbuhan pribadi dan perkembangan potensi peserta didik. Pendidikan yang peduli tentang kesejahteraan emosional dan mental bagi peserta didik menjadi prioritas utama bagi sosok guru di masa depan. Dengan cara menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap sosok guru ideal. Bagi saya, sosok guru ideal adalah tentang bagaimana seorang guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mampu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh sambil menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan metodologi pendidikan. Guru di masa depan tentunya harus menguasai kompetensi dasar sebagai seorang pendidik. Nah, waktu yang akan datang menjadi guru kreatif dan inovatif artinya tidak hanya mengandalkan satu pendekatan metode pembelajaran saja, namun turut mencari metode pembelajaran yang sesuai dengan belajar peserta didik sehingga dibutuhkan kreativitas merancang kegiatan, materi, dan media pembelajaran agar menarik dan efisien. Upaya saya dalam mewujudkan impian menjadi seperti guru ideal di masa depan tersebut, salah satunya dengan mengikuti kegiatan PPG Calon Guru, serta belajar dari pengalaman orang lain. Dalam mewujudkan cita-cita nasional di masa yang akan datang, tentu usaha adanya kolaborasi antara guru dengan orang tua wali peserta didik, rekan, maupun komunitas. Selain itu, dukungan baik material maupun non-material dari pemerintah juga dibutuhkan agar kesejahteraan guru dan peserta didik dapat memfasilitasi dengan baik sehingga tujuan dari pendidikan nasional dapat tercapai. Di topik 2 ini, saya akan menjelaskan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita semua tahu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara
yaitu ing ngarso sung tulada, guru menjadi teladan, ing madia mangun karso, guru mendukung dan memotivasi, tut uru handayani, guru memberikan dorongan dari belakang, pendidikan yang memerdekakan siswa. Nah, bagaimana menjadi guru yang memerdekakan siswa? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembebasan potensi individu. Guru masa depan ideal adalah fasilitator pembelajaran yang merdeka. Ia tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, memotivasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, guru ini membantu mereka mengembangkan potensi secara maksimal, baik intelektual, emosional, maupun sosial. Menurut saya, menjadi guru yang memerdekakan peserta didik yaitu dengan menekankan pada kemerdekaan individu. Cara mewujudkannya, hal ini dengan menciptakan suasana belajar yang aktif dan partisipatif. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Guru juga bisa menjadi mitra belajar bagi peserta didik, memberikan dukungan dan bimbingan yang mereka butuhkan. Di sini ada contoh konkret, memberikan siswa ruang untuk berdiskusi dan berkreasi. Di tempat PPL saya, yaitu di SDN Gedong 05. Di sini saya memberi ruang diskusi dan berkreasi untuk anak-anak menciptakan suasana belajar yang nyaman menurut mereka dan mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Di topik 3 saya akan menjelaskan identitas manusia Indonesia. Nah, identitas manusia Indonesia berakar pada Pancasila dan keragaman budaya, menghormati perbedaan agama, suku, dan bahasa, menjunjung gotong royong sebagai ciri khas bangsa. Proses pembelajaran yang sesuai dengan identitas manusia Indonesia, saya membayangkan pendidikan Indonesia yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, semangat gotong royong, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dalam proses pembelajaran seperti ini, peserta didik bukan hanya penerima pasif informasi, melainkan pelaku utama yang aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui kerjasama dan kreativitas. Sebagai guru, saya ingin menjadi fasilitator yang membantu siswa menemukan potensi terbaik mereka. Saya akan menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk berpikir kreatif, kolaborasi, dan pengembangan karakter. Materi pelajaran akan dirancang sedemikian rupa sehingga relevan dengan kehidupan nyata peserta didik dan mendorong mereka untuk menjadi individu yang berkarakter. Saya juga ingin menciptakan suasana belajar yang menghargai setiap individu, mendorong partisipasi aktif. Di kelas ini, diskusi dan eksplorasi menjadi isu pembelajaran. Materi pelajaran akan dirancang sedemikian rupa sehingga terhubung dengan realitas peserta didik, memperkaya pemahaman mereka tentang budaya, lingkungan, dan isu-isu sosial di sekitar mereka. Di tempat PPL saya, yaitu di SDN Gedong 05, saya mengenalkan tarian lagu daerah dalam pelajaran seni. Di sini saya mengenalkan tarian daerah khas Betawi di kelas 1D. Di penghujung topik ini atau topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Pancasila dalam pendidikan yaitu mengintegrasi nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan membentuk karakter bangsa. Sila ke-1 yaitu keimanan dan ketakwaan, sila kedua kemanusiaan yang adil, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat demokrasi yang bijak, sila kelima keadilan sosial. Sebagai seorang guru, proses pembelajaran yang saya idamkan adalah yang berpusat pada peserta didik, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pendidikan. Saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana siswa dapat berkolaborasi, berpikir kritis, dan mengembangkan karakter yang baik.
Berikut adalah beberapa elemen yang penting dari proses pembelajaran yang saya idamkan, yaitu pertama, pembelajaran yang berbasis nilai, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan toleransi dalam setiap mata pelajaran. Menggunakan studi kasus yang relevan untuk mendiskusikan isu-isu sosial dan moral. Kedua, metode pembelajaran aktif, menerapkan metode pembelajaran interaktif seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar, sehingga mereka memiliki tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Ketiga, pengembangan karakter, menyisipkan pendidikan karakter dalam kurikulum dengan fokus pada nilai-nilai Pancasila, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter, seperti kegiatan sosial di lingkungan. Yang keempat, teknologi dalam pembelajaran. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar seperti penggunaan media digital dan platform pembelajaran online, mengajarkan siswa untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Kelima, penilaian holistik, yaitu menggunakan metode penilaian yang beragam, tidak hanya berfokus pada nilai akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Dengan menerapkan elemen-elemen ini, saya percaya bahwa proses pembelajaran menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya mempunyai contoh konkret, yaitu di SD Gedong 05 ini mengadakan kegiatan amal, yaitu membagikan voucher PMI. Nah, dari voucher PMI tersebut dibagikan ke siswa-siswa tersebut. Nah, siswa-siswa tersebut itu akan menukarkan voucher PMI itu dengan uang jajan sekolah mereka. Kesimpulan dari ujian akhir semester dari topik 1 hingga topik 4 ini, saya menyimpulkan pendidikan Indonesia memiliki sejarah panjang dan filosofis. Nilai-nilai Ki Hajar Dewantara ini sangat kuat dan Pancasila menjadi dasar yang kuat juga. Implementasi nilai-nilai ini penting dalam pendidikan dasar untuk membentuk karakter bangsa. Sekian dari ujian akhir semester saya ini, filosofi pendidikan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.